Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi konsep dan terminologi dasar terkait variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka teoritis. Selamat menyaksikan. Memahami fondasi penelitian ilmiah. Memahami fondasi penelitian ilmiah adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin mendalami dunia akademik atau riset. Peran variabel dalam penelitian. Variabel dalam penelitian berperan sebagai elemen penting yang membantu peneliti memahami hubungan antara berbagai faktor dalam suatu studi. Hipotesis sebagai prediksi ilmiah. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan observasi dan pengetahuan sebelumnya. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis berperan sebagai prediksi yang dapat diuji melalui eksperimen atau analisis data. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah fondasi konseptual yang digunakan untuk mendukung dan membentuk penelitian ilmiah. Ini mencakup teori-teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar bagi studi yang dilakukan. Definisi variabel penelitian. Variabel dalam penelitian adalah karakteristik atau atribut yang dapat berubah dan digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai aspek dalam suatu studi. Variabel merupakan elemen penting dalam metode ilmiah karena membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Variabel sebagai objek pengamatan. Dalam penelitian ilmiah, variabel berfungsi sebagai objek pengamatan yang membantu peneliti memahami hubungan, pola, dan dinamika suatu fenomena. Variabel digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Variabel diskrit versus kontinu. Dalam statistik dan penelitian ilmiah, variabel dapat dikategorikan menjadi diskrit dan kontinu, tergantung pada bagaimana data diukur dan digunakan dalam analisis. 1. Variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang hanya memiliki nilai terbatas dan tetap, biasanya dalam bentuk bilangan bulat atau kategori yang terpisah. 2. Variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu, termasuk pecahan atau desimal. Variabel kategorikal. Variabel kategorikal adalah jenis variabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelompok atau kategori yang berbeda tanpa urutan yang jelas. Variabel ini sering digunakan dalam analisis statistik dan penelitian sosial untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Variabel independen dan dependen. Variabel independen dan dependen adalah dua elemen utama dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat. Memahami perbedaan dan peran masing-masing variabel sangat penting dalam merancang eksperimen yang valid dan menghasilkan kesimpulan yang akurat. Variabel independen adalah variabel yang dimanipulasi atau dikontrol oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan diukur untuk melihat hasil dari perubahan yang terjadi. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Dalam hubungan ini, satu variabel, penyebab, secara langsung mempengaruhi variabel lain, akibat, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami mekanisme perubahan dalam suatu fenomena. Variabel moderator dan mediator. Dalam analisis hubungan antar variabel, variabel moderator dan variabel mediator memainkan peran penting dalam menjelaskan interaksi yang terjadi antara variabel independen dan dependen. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak menjadi bagian dari hubungan sebab akibat, tetapi dapat memperkuat atau melemahkan efek yang terjadi. Variabel mediator adalah variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, mediator bertindak sebagai perantara atau mekanisme dalam hubungan sebab akibat. Pentingnya identifikasi. Identifikasi adalah langkah krusial dalam penelitian karena membantu peneliti menentukan variabel, objek studi, serta hubungan antar faktor yang diteliti. Tanpa proses identifikasi yang tepat, penelitian bisa kehilangan fokus dan validitas. Operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel adalah proses mendefinisikan dan mengubah konsep abstrak menjadi bentuk yang dapat diukur dalam penelitian. Ini membantu peneliti mengumpulkan data dengan cara yang konsisten dan valid. Definisi konseptual versus operasional. Dalam penelitian ilmiah, ada dua jenis definisi utama yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu variabel, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa variabel penelitian dapat dipahami dan diukur dengan akurat.
Definisi konseptual adalah penjelasan teoretis mengenai suatu variabel berdasarkan teori atau literatur akademik. Definisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang makna variabel dalam konteks ilmiah. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel secara konkret dalam penelitian. Ini menjelaskan bagaimana variabel akan dikumpulkan, dianalisis, dan diuji melalui metode ilmiah. Indikator pengukuran. Indikator pengukuran adalah alat yang digunakan untuk mengubah konsep abstrak menjadi data yang dapat diukur. Indikator ini membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang valid dan relevan untuk menganalisis suatu variabel. Validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua aspek penting dalam penelitian yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Keduanya berperan dalam menilai kualitas metode penelitian dan hasil yang diperoleh. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika suatu alat ukur valid, maka hasilnya dapat memberikan gambaran yang benar tentang variabel yang diteliti. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penelitian menghasilkan hasil yang konsisten ketika diuji berulang kali. Jika instrumen memiliki reliabilitas tinggi, maka hasil yang diperoleh tidak berubah secara drastis meskipun digunakan dalam kondisi yang sama beberapa kali. Definisi dan fungsi hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat berdasarkan observasi, teori, atau pengalaman, yang kemudian diuji dalam penelitian ilmiah untuk menentukan kebenarannya. Hipotesis menjadi bagian penting dalam metode ilmiah karena memberikan arah bagi penelitian dan analisis data. Hipotesis adalah pernyataan yang menjelaskan kemungkinan hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Pernyataan ini harus dapat diuji secara empiris, baik melalui eksperimen, survei, atau analisis statistik. Tujuan hipotesis. Hipotesis memiliki peran penting dalam penelitian ilmiah karena memberikan arah dan kerangka kerja bagi analisis data. Berikut adalah beberapa tujuan utama hipotesis. 1. Menyusun dasar penelitian. Hipotesis membantu peneliti dalam menentukan variabel yang akan diteliti dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut dapat diuji. 2. Memandu pengumpulan dan analisis data. Dengan adanya hipotesis yang jelas, peneliti dapat memilih metode yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. 3. Membantu menguji teori dan konsep. Hipotesis memungkinkan peneliti untuk memverifikasi atau memodifikasi teori yang telah ada, serta memberikan bukti empiris untuk mendukung atau menolak suatu asumsi. 4. Menjelaskan hubungan antar variabel. Hipotesis berfungsi untuk menjelaskan bagaimana variabel saling berinteraksi, apakah ada hubungan sebab akibat, atau hanya hubungan asosiatif. 5. Memberikan prediksi terhadap hasil penelitian. Hipotesis memungkinkan peneliti untuk meramalkan hasil berdasarkan teori dan data sebelumnya, sehingga penelitian dapat memiliki arah yang lebih jelas. 6. Meningkatkan objektivitas dan validitas penelitian. Dengan hipotesis yang baik, penelitian menjadi lebih terstruktur dan terhindar dari bias subjektif. Uji empiris. Uji empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengonfirmasi hipotesis atau menguji suatu teori berdasarkan data yang diperoleh dari observasi atau eksperimen. Dalam penelitian, uji empiris bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi didukung oleh bukti nyata. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang membantu peneliti memahami hubungan antara variabel dalam suatu studi. Berikut adalah beberapa jenis hipotesis yang umum digunakan dalam penelitian. 1. Hipotesis 0, H. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis ini digunakan sebagai dasar untuk diuji dan dibuktikan benar atau salah. Contoh: tidak ada perbedaan antara metode belajar A dan metode belajar B dalam meningkatkan prestasi siswa. 2. Hipotesis alternatif, H. Hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis 0, menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Jika hipotesis 0 ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Contoh: metode belajar A lebih efektif daripada metode belajar B dalam meningkatkan prestasi siswa. Direksional versus non-direksional. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis dapat dikategorikan menjadi direksional dan non-direksional berdasarkan apakah hipotesis tersebut menunjukkan arah hubungan antara variabel atau tidak. Kriteria hipotesis yang baik.
Hipotesis yang baik harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat diuji secara ilmiah dan memberikan hasil yang valid. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam menyusun hipotesis yang berkualitas. 1. Dapat diuji secara empiris. Hipotesis harus memungkinkan pengujian dengan data yang dapat dikumpulkan dan dianalisis melalui metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, atau survei. 2. Spesifik dan jelas. Hipotesis tidak boleh terlalu luas atau ambigu. Pernyataan harus menjelaskan secara konkret hubungan antara variabel yang diteliti. 3. Relevan dan berlandaskan teori. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis harus relevan dan didasarkan pada teori yang kuat agar dapat diuji dengan metode yang valid serta menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah fondasi akademik dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memahami dan menganalisis masalah yang diteliti. Ini mencakup teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang membantu menjelaskan hubungan antara variabel dalam studi. Landasan teoritis. Landasan teoritis adalah bagian fundamental dalam penelitian yang memberikan dukungan konsep dan teori terhadap masalah yang dikaji. Ini berfungsi sebagai pijakan ilmiah yang membantu peneliti dalam memahami fenomena, merumuskan hipotesis, dan menentukan metode penelitian. Fungsi kerangka teoritis. Kerangka teoritis memiliki peran penting dalam penelitian ilmiah karena memberikan struktur dan landasan akademik yang memastikan studi memiliki arah yang jelas dan didukung oleh konsep yang sudah ada. Berikut adalah beberapa fungsi utama kerangka teoritis. 1. Memberikan dasar ilmiah bagi penelitian. Kerangka teoritis membantu menghubungkan penelitian dengan teori dan konsep yang telah ada, sehingga memperkuat validitas studi yang dilakukan. 2. Memperjelas hubungan antar variabel. Kerangka ini membantu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian, baik itu hubungan sebab akibat maupun hubungan korelasi. 3. Membantu perumusan hipotesis. Dengan adanya kerangka teoritis, peneliti dapat merancang hipotesis yang lebih sistematis berdasarkan teori yang telah diuji sebelumnya. 4. Mengarahkan metode penelitian. Kerangka teoritis membantu dalam pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian, apakah menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. 5. Menunjukkan kesenjangan penelitian. Kerangka teoritis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian terdahulu, sehingga penelitian baru dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan. 6. Mempermudah interpretasi hasil. Dengan landasan teoritis yang kuat, peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian secara lebih sistematis, serta membandingkan temuan dengan teori yang sudah ada. Konektivitas dengan literatur. Konektivitas dengan literatur adalah elemen penting dalam penyusunan kerangka teoritis, karena memastikan bahwa penelitian memiliki dasar akademik yang kuat dan mendukung validitas studi yang dilakukan. Membangun kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah bagian penting dari penelitian yang membantu membangun dasar konseptual dan metodologis dalam suatu studi. Dengan kerangka yang baik, penelitian menjadi lebih sistematis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Langkah-langkah sistematis menyusun dasar teori. Dasar teori dalam penelitian berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk memahami masalah yang dikaji. Penyusunan dasar teori harus dilakukan secara sistematis agar penelitian memiliki arah yang jelas dan terstruktur. 1. Identifikasi masalah penelitian. Tentukan topik dan fokus penelitian. Rumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Pastikan relevansi penelitian dengan bidang ilmu yang dikaji. 2. Melakukan tinjauan literatur. Cari teori dan konsep yang relevan melalui jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Bandingkan berbagai teori yang dapat digunakan dalam penelitian. Identifikasi kesenjangan penelitian yang bisa menjadi dasar studi. 3. Bangun model konseptual. Model konseptual adalah representasi visual atau sistematis dari hubungan antara variabel yang diteliti dalam sebuah studi. Model ini membantu menjelaskan mekanisme yang mendasari fenomena dan memberikan struktur bagi analisis penelitian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.